Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 871, Kuali Aneh. Cui Ruicheng mengerang kesakitan, dan terus-menerus memuntahkan darah. Pupil matanya memerah saat dia mencengkeram dadanya erat-erat. Dia belum pernah berada dalam kondisi sesedih itu sebelumnya. Dia mencoba untuk bangun, tetapi tiba-tiba merasakan tekanan spiritual yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya, sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa bergerak. Wajah pemilik kios menjadi pucat. Dia tidak berani bergerak. Dia ingin membantu Cui Ruicheng, tetapi ketika dia melihat betapa kuatnya Ye Chen, dia menjadi sangat takut. Tak seorang pun yang menyangka bahwa kejeniusan alkimia dari keluarga Cui tidak akan mampu menahan satu gerakan pun dari seorang kultivator alam suci. Lagi pula, bocah ini benar-benar monster. Apakah dia gila? Dia bahkan berani menyentuh tuan muda keluarga Cui, keluarga alkimia yang terhormat. Cui Ruicheng adalah putra kesayangan Cui Yuan. Jika dia menyinggung keluarga Cui, dia akan menjadi orang buangan di seluruh kota Dangsu. Amarah Cui Yuan juga akan meluas ke semua orang yang terlibat. Kecil, tahukah kau siapa aku? Beraninya kau menyakitiku. Aku akan membunuhmu. Cui Ruicheng meraung tetapi Ye Chen hanya berbalik menatapnya dengan tatapan dingin. Jika kau ingin menggangguku, aku selalu siap untuk melakukannya, kata Ye Chen acuh tak acuh. Namun, kau harus memikirkan harga yang harus dibayar untuk melakukannya terlebih dahulu. Jika hal ini terjadi lagi, kau tidak akan lolos hanya dengan beberapa patah tulang. Aku akan mengambil nyawamu. Dengan itu, Ye Chen pergi. Dia tahu masalah ini tidak akan berakhir baik, tetapi dia tidak salah. Bahkan jika dia harus melakukannya lagi, dia tidak akan mengubah apapun. Jika keluarga Cui benar-benar ingin mengganggunya, dia tidak takut. Beberapa hal memang tidak dapat dihindari. Jika ini memang ditakdirkan menjadi malapetaka besar dalam hidupnya, dia harus menanggungnya. Cui Ruicheng sangat takut sehingga dia tidak berani berbicara lagi. Jarak antara dia dan Ye Chen terlalu besar. Tubuh Ye Chen berlumuran darah dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang telah dibantainya. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh seorang kultivator yang berfokus pada alkimia seperti dirinya. Setelah Ye Chen pergi, pemilik kios akhirnya bereaksi dan segera membantu Cui Ruicheng berdiri. Tuan Muda Cui, apakah Anda baik-baik saja? Cui Ruicheng mendorong pemilik kios dan menelan pil untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika luka-lukanya sudah stabil, dia berjalan menuju kediaman keluarga Cui. Bagus. Bagus sekali. Karena kau berani memprovokasi keluarga Cui, aku akan membiarkanmu merasakan betapa mengerikannya mimpi buruk itu. Ye Chen tidak kembali ke hotel asalnya, karena dia merasakan beberapa pasang mata membuntutinya. Jika dia pergi menemui tuan mereka dan yang lainnya sekarang, itu pasti akan merugikan mereka. Karena itu, dia memesan tempat menginap lain. Setelah pintu ditutup, dia mengeluarkan kuali yang rusak dan melihatnya. Goldie dengan penuh minat. Hal ini telah membuatku sangat kesulitan. Bukankah seharusnya kau menjelaskannya sekarang? Little Gold melompat dari bahunya dan mendarat di kuali yang rusak. Kekuatan petir surgawi di sekitarnya meletus dan menyelimuti seluruh kuali seperti jaring besar. Tiba-tiba, Ye Chen menyadari bahwa permukaan kuali itu terkelupas. Setelah itu, permukaannya menjadi berkilau dan baru setelah dibaptis oleh petir surgawi. Pada saat yang sama, aura kuno melonjak keluar, dan seluruh ruangan ditutupi dengan aroma obat. Ye Chen merasa segar dan pemahamannya tentang alkimia semakin dalam. Sambil terengah-engah, dia menatap tungku pil. Dia yakin bahwa ini bukan benda biasa. Bagaimana Little Gold mengetahui hal ini? Little Gold merasakan kebingungan Ye Chen dan menjelaskan, garis keturunan di tubuhku berasal dari zaman kuno. Oleh karena itu, aku memiliki intuisi yang tajam ketika menyangkut hal-hal dari era itu. Selain itu, aku tidak dapat mengatakan apa kegunaan pasti dari pupil merahku itu, tetapi aku merasakan sesuatu tadi. Rasanya samar-samar seperti memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Ye Chen tertegun. Ekspresinya agak aneh. Dia tahu bahwa pupil biru Little Gold 1 mengandung kekuatan petir surgawi, tetapi pupil merahnya masih menjadi misteri. Sekarang, tampaknya kemampuan pupil merah itu jauh melampaui petir surgawi. Little Gold melompat dari kuali dan melihat pola di luar kuali. Lihat ini.
Tidakkah menurutmu pola di permukaan kuali ini sangat familiar? Mata Ye Chen menyipit saat dia menatap sisi kuali. Apa yang dilihatnya membuat mulutnya ternganga karena tidak percaya. Ini karena, di atas kuali itu, sebenarnya ada gambar seorang pemuda yang duduk bersila dan memurnikan pil. Ada seekor naga darah melilit tubuh pemuda itu dan api mengelilingi tubuhnya. Naga darah, api abadi. Bukankah gambar ini menggambarkan dirinya? Yang lebih penting, mengapa ada gambarnya di kuali tersebut? Ini sungguh suatu kebetulan. Dewa kecil menatap Ye Chen dengan serius dan menjelaskan, beberapa hal tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kalau aku tidak salah, ada lebih banyak gambar seperti ini di dunia. Rasanya seperti seseorang ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Ini adalah gambaran besar. Sejak saat Anda mengaktifkan makam samsara, Anda telah menjadi bidak catur dalam gambaran besar ini. Anda adalah variabel terbesar, dan faktor yang paling tidak dapat dikendalikan. Sebagian orang ingin Anda menang, sementara yang lain ingin Anda kalah. Ye Chen mengerutkan kening dan hendak menanyakan sesuatu ketika Little Gold melihat ke arah tertentu dan berkata dengan tenang, singkirkan kuali itu dulu. Kamu bisa mempelajarinya nanti. Masalah akan datang. Juga, aku akan tidur dulu. Aku agak mengantuk. Ye Chen tentu saja tahu masalah apa yang dimaksud Little Gold. Pasukan keluarga Cui pasti telah tiba. Namun, Little Gold sama sekali tidak membantu dalam situasi ini. Tindakannya lah yang memicu seluruh insiden, jadi bukankah seharusnya ia berdiri di sampingnya dan menghadapi musuh-musuh ini bersamanya? Saat Ye Chen sedang kesal, terdengar suara ledakan keras dan pintu kamarnya hancur. 6 lelaki tua yang memancarkan niat membunuh berdiri di luar pintu. Mereka menatap Ye Chen sambil menghunus pedang dan mengarahkannya padanya. Beberapa detik kemudian, seorang pemuda muncul di bidang penglihatan Ye Chen. Itu Cui Ruicheng. Ketika Cui Ruicheng melihat Ye Chen lagi, matanya menyala dengan kebencian. Namun, dia tidak berani mendekat. Dia bersembunyi di balik orang-orang tua dan berkata kepada Ye Chen, kamu masih punya nyali untuk tinggal di kota Dangsu. Apakah kamu tidak tahu status keluarga Cui kita di tempat ini? Jika kau berlutut dan meminta maaf sekarang, aku akan mempertimbangkan untuk memberimu kematian yang cepat. Ye Chen tidak tergerak. Dia duduk di kursi dan memainkan jarum perak di tangannya tanpa rasa takut. Sepertinya kamu tidak mendengar apa yang aku katakan tadi, kan? Cui Ruicheng jelas tidak menyangka anak ini akan bersikap tenang. Apakah ada yang salah dengan otak anak ini? Namun, dia tidak membuang waktu lagi dan berkata kepada orang-orang tua di sampingnya, tangkap anak ini. Aku ingin dia hidup-hidup. Akan tetapi, sebelum kedua lelaki tua itu sempat bergerak, Ye Chen sudah berdiri terlebih dahulu dan berjalan ke arah mereka. Minta ayahmu untuk datang ke sini. Dia setidaknya harus melihatmu untuk terakhir kalinya. Bab 872, Masalah datang mengetuk. Cui Ruicheng dan keenam lelaki tua itu tidak menyangka Ye Chen begitu sombong meskipun dia sudah diambang kematian. Cui Yuan bukanlah seseorang yang bisa ditemui oleh orang biasa seperti dia begitu saja. Dasar kecil, aku benar-benar tidak mengerti dari mana datangnya rasa percaya dirimu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki peluang melawan para ahli ini? Kau benar-benar ingin ayahku datang ke sini secara pribadi. Sungguh lelucon. Serang, lumpuhkan anggota tubuhnya. Jika dia melawan, bunuh dia segera. Cui Ruicheng merasa sangat yakin karena keenam lelaki tua ini semuanya adalah ahli alam raja asal. Kalau orang sebanyak ini tidak sanggup menghadapi bocah Saint Realm, mereka pasti akan jadi bahan tertawaan. Adapun mengapa dia sendiri terluka, itu sangat sederhana. Dia sepenuhnya fokus pada alkimia dan tidak serius dalam mengolah seni bela diri. Tingkat kultivasinya hanya mencapai tingkat saat ini karena pil. Dalam hal kecakapan bertarung, dia tentu saja bukan tandingan Ye Chen. Namun, keenam orang ini adalah ahli bela diri, dan dengan demikian mereka akan mampu menghancurkan bocah ini. Keenam lelaki tua itu tidak berani meremehkan Ye Chen, dan segera mengelilinginya. Pedang mereka memancarkan gelombang dingin, menyebabkan atmosfer di kamar hotel tiba-tiba membeku. Niat membunuh yang mengerikan terkondensasi di udara, seperti sepasang tangan tak terlihat yang sepertinya ingin mencekik Ye Chen. Dinding di keempat sisi ruangan retak karena tekanan. Untungnya, tamu hotel dan seluruh staf sudah dievakuasi. Ada banyak orang berdiri di luar hotel.
Semua orang tahu bahwa keluarga Cui sedang mencari seseorang di sini, dan mereka ada di sini untuk menonton pertunjukan. Mereka tidak merasa kasihan. Bagaimanapun, ini adalah hasil dari memprovokasi keluarga alkimia yang terhormat seperti keluarga Cui. Bunuh dia. 6 lelaki tua itu meraung serempak. Aura mereka bangkit dan mereka menyerang Ye Chen sambil mengacungkan pedang. Gelombang energi melonjak ke arah Ye Chen seperti angin kencang. Ye Chen menyipitkan matanya. Dia tidak ingin terlibat dalam masalah di sini, tetapi masalah ini ditakdirkan berakhir buruk. Keluarga Cui merupakan kekuatan besar di sini, jadi jika dia ingin membangun pijakan di sini, dia harus memberantas ancaman ini sepenuhnya hari ini. Senyum muncul di wajahnya. Kemudian, dia melangkah maju, dan lingkaran cahaya emas Buddha mengelilingi tinjunya. Kekuatan naga darah meletus pada saat yang sama, dan tinjunya melesat ke arah salah satu lelaki tua itu. Sekarang, Ye Chen telah mencapai puncak alam suci, dia tidak lagi takut terhadap para ahli alam raja asal. Tinju Ye Chen bertabrakan dengan salah satu pedang lelaki tua itu. Wah! Dalam sekejap, seluruh kamar hotel tersapu oleh angin kencang, dan gelombang kejut menyebar kemana-mana. Lelaki tua itu terbanting ke belakang, dan tubuhnya terhuyung tak terkendali. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia tidak menyangka anak ini mampu mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Pada saat yang sama, 5 serangan pedang yang tersisa saling terkait dan mendekati Ye Chen seperti jaring raksasa. Itu adalah formasi yang dibentuk oleh niat pedang. Jika digunakan terhadap orang biasa, itu sudah cukup untuk membunuh orang tersebut. Sayangnya, itu tidak berguna terhadap Ye Chen. Ye Chen menatap mereka dan menggelengkan kepalanya. Kalian sama sekali tidak ahli dalam formasi, tetapi kalian masih ingin menjebakku. Konyol. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen mengulurkan jarinya dan tiba-tiba menunjuk ke arah tertentu. Kekuatan petir surgawi langsung melilit jarinya, dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari jarinya dan menghantam formasi itu. Gemuruh. Petir surgawi berderak, dan formasi itu hancur, menerbangkan debu dan serpihan ke seluruh ruangan. Orang-orang tua itu penuh dengan ketidakpercayaan. Bocah ini telah mengatasi formasi mereka dengan mudahnya. Tak berdaya, mereka hanya bisa mundur dengan ekspresi serius untuk memikirkan langkah selanjutnya. Pada saat ini, pakaian Ye Chen berkibar tertiup angin, dan auranya mengintimidasi dan menindas. Karena kamu ingin bermain-main dengan formasi, aku akan membuka matamu pada hal yang nyata. Formasi petir void kuno. Ye Chen mengeluarkan setetes saripati darah dari jarinya dan dengan cepat membentuk segel tangan. Dia bahkan mengeluarkan 16 batu roh dari makam samsara, yang melesat ke 16 titik berbeda di kamar hotel dan langsung terbakar. Seberkas cahaya lemah menerobos hotel dan mencapai langit. Petir menyambar pilar cahaya itu seperti tali petir. Mereka saling terkait dan membentuk formasi petir besar yang menelan semua orang di ruangan itu, termasuk Cui Ruicheng. Ekspresi Cui Ruicheng berubah drastis. Orang ini bukan hanya seorang seniman bela diri yang menantang surga, tetapi juga seorang ahli formasi yang terampil. Dia panik dan berteriak, cepat cari tahu cara menghancurkan formasi ini. Bunuh bocah itu segera. Tidak perlu menahan diri. Aku ingin kau menggali jantungnya dan mematahkan tulangnya satu persatu. Keenam lelaki tua itu menyipitkan mata, tatapan mereka dingin. Mereka tahu bahwa anak ini tidak akan mudah dihadapi. Formasi petir kekosongan kuno tiba-tiba meletus, dan terdengar raungan marah bagaikan binatang buas. Kumpulkan esensi darahmu, hancurkan formasi, dan bunuh kecil itu. Baik, Tuan Muda. 6 tetes saripati darah menyembur keluar secara bersamaan, dan pada saat yang sama, pedang roh di tangan mereka beterbangan. Bayangan pedang langsung mengembun dan keenam pedang itu tampak berubah menjadi galaksi yang megah. Ketika orang banyak melihat ini, mereka merasa ingin menyembahnya. Bukan hanya itu saja, saat hendak mendekati Ye Chen, kobaran api itu malah mengembun dan membesar hingga berubah menjadi lautan api yang mengelilingi Ye Chen. Beranikah kau bermain api dan pedang di hadapanku? Ye Chen melangkah maju dan melepaskan auranya, melepaskan api abadi dari dalam tubuhnya. Ketika ini terjadi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Lautan api itu bertindak seolah-olah telah melihat sesuatu yang menakutkan dan melarikan diri satu demi satu. Mereka tidak menyangka hal-hal akan berkembang seperti ini. Tiba-tiba, aura kuno menyelimuti seluruh kamar hotel.
Saat kedua kekuatan itu bertabrakan dengan keras, ki pedang yang meluap menyebabkan ruangan itu berubah menjadi neraka di bumi. Ledakan. Pedang yang awalnya diarahkan ke Ye Chen semuanya jatuh ke tanah, kehilangan semua tanda-tanda spiritualitas. Pada saat yang sama, Ye Chen meraung dan mengaktifkan teknik yang menyebabkan banyak pedang takluk. Begitu diaktifkan, pedang-pedang yang terjatuh ke tanah tiba-tiba melayang dan bahkan terbalik, mengarahkan ujungnya ke arah pemilik sebelumnya. Pada saat ini, Ye Chen mengendalikan setiap pedang di ruangan itu. Pergi. Suaranya terdengar saat pedang itu terbang ke arah Cui Ruicheng dan keenam lelaki tua itu. Kemanapun pedang itu lewat, tanah hancur, angin menderu, dan semuanya tersapu. Enam lelaki tua dan Cui Ruicheng benar-benar tercengang. Siapa yang menyangka kalau anak ini ternyata bisa mengendalikan pedangnya juga? Bagaimana ini mungkin? Bab 873, bawa dia ke sini. Pedang spiritual mereka telah terikat dengan darah mereka, dan bahkan ditempa dengan bahan khusus. Sudah seharusnya, pedang mereka hanya akan mematuhi mereka. Namun, bagaimana mereka bisa menjelaskan semua ini? Wajah Cui Ruicheng menjadi semakin pucat saat melihat pemandangan ini. Petir, api, dan formasi. Anak ini telah menguasai 3 jenis kekuatan yang berbeda. Ini tidak pernah terdengar di pegunungan Kunlun. Yang paling penting, anak ini hanyalah seorang kultivator alam suci. Sekelompok sampah. Apa hanya ini yang bisa kalian lakukan? Aku beri kalian waktu 10 detik. Kalau kalian tidak mengalahkan anak ini, aku akan menyuruh ayahku mengurus kalian semua saat kita kembali. Kepanikan menyebar saat Cui Ruicheng mendesak para lelaki tua itu untuk maju terus. Dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak memberi tahu ayahnya tentang tindakannya, dia juga tidak membawa para ahli elit dari keluarga Cui. Bagaimanapun, keenam ahli alam raja asal ini seharusnya sudah cukup untuk menghadapi seorang kultivator alam suci biasa. Akan tetapi, ia sekarang mengetahui bahwa hal itu tidak benar. Dari mana orang ini berasal? Keenam lelaki tua itu tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan berakhir baik jika mereka menggunakan pedang, jadi mereka malah menggunakan tinjunya, dan serangkaian serangan tinju dilancarkan ke arah Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin. Tubuhnya diselimuti oleh api abadi. Dia menggunakan setetes esensi darahnya pada tubuhnya, dan auranya mulai meningkat. Ini bukan dorongan kultivasi, tetapi dorongan fisik dari pemurnian tubuh. Suara berderak keluar dari tubuhnya saat dia mengedarkan teknik rahasia pemurnian tubuh penciptaan. Jika dia ingin menguasai teknik ini, dia harus mengandalkan tubuh fisiknya. Bang! Tinju Ye Chen dipenuhi dengan api dan lingkaran cahaya keemasan saat ia membalas pukulan mereka dengan pukulannya sendiri. Ia bertarung melawan 6 orang sendirian. Ini karena teknik rahasia pemurnian tubuh penciptaan adalah versi yang tidak lengkap dari teknik pemurnian tubuh kuno. Ye Chen hanya mengolahnya hingga tingkat pertama. Pada level ini, ia tidak mampu mengalahkan keenam ahli ini, dan secara bertahap ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan. Darahnya mengalir deras dan dia dipukul beberapa kali, tetapi dia tidak jatuh. Pada saat ini, dia bertarung seperti orang gila. Energi darah dan niat membunuh mengalir keluar dari tubuhnya. Semakin parah lukanya, semakin baik kondisi fisiknya. Anak ini benar-benar menggunakan kita untuk memurnikan tubuhnya. Salah satu lelaki tua menyadari sesuatu dan berseru. Bagaimanapun, kultivasi penyempurnaan tubuh sangat langka di pegunungan Kunlun. Begitu seseorang menjadi seorang kultivator dan membentuk dantian, akan sangat sulit bagi seseorang untuk menyempurnakan tubuhnya. Namun, Ye Chen melakukan hal itu. Jangan biarkan anak ini berhasil. Jika dia berhasil dan berhasil menerobos, situasinya akan menjadi jauh lebih sulit. 6 ahli keluarga Cui mundur serentak, tetapi mereka tiba-tiba mendapati diri mereka terkurung oleh sebuah formasi. Terlebih lagi, kekuatan petir dalam formasi itu terus-menerus membombardir mereka. Mereka hanya bisa menguatkan diri dan menanggungnya. Pada saat yang sama, dengan setiap pukulan, tubuh Ye Chen bersinar semakin terang. Jelas bahwa dia akan membuat terobosan. Ditambah lagi dengan kilat surgawi, dia sungguh tak terhentikan. Wah, wah, wah. Setelah 10 menit, keenam lelaki tua itu tidak dapat menahannya lagi. Mereka kelelahan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Tuan, tolong biarkan kami pergi. Kami, beberapa orang ingin memohon belas kasihan,
Tetapi Ye Chen berada di titik kritis terobosan pemurnian tubuhnya. Bagaimana dia bisa berhenti? Yang paling penting, dia menemukan bahwa dao pembantaian yang dia jalani sangat cocok dengan teknik pemurnian tubuh ini. Tinju Ye Chen menghantam salah satu tubuh mereka, meninggalkan lubang di dadanya. Seorang ahli alam raja asal tahap awal yang bermartabat tewas begitu saja. 5 orang ahli lainnya belum pulih dari keterkejutan mereka ketika mereka tiba-tiba menyadari bahwa bocah nakal itu menyerang mereka lagi. Ledakan, cahaya merah menyala, dan segera, 4 ahli lainnya jatuh. Pada saat ini, hanya Cui Ruicheng dan 1 ahli lainnya yang tersisa, gemetar di sudut. Mata mereka merah. Cui Ruicheng selalu mendalami ilmu alkimia, dan belum pernah melihat seseorang yang membunuh dengan begitu biadabnya. Dia ingin pergi, tetapi setiap kali dia mendekati penghalang formasi, dia disambar petir surgawi. Sakitnya luar biasa, tubuhnya terpental dan jatuh ke tanah. Beberapa detik kemudian, sosok bayangan hitam muncul di depannya. Tubuh Cui Ruicheng menegang karena ketakutan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat sepasang mata yang dingin dan kejam. Meneguk. Dia menelan ludah dan hendak mengatakan sesuatu ketika Ye Chen mengulurkan tangan dan mencengkeram leher Cui Ruicheng. Aku pernah memberimu kesempatan sebelumnya, ingat. Suara acuh tak acuh Ye Chen terdengar. Cui Ruicheng berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri, tetapi segera menyadari bahwa tangan Ye Chen seperti batang baja dengan cengkeraman kuat. Apapun yang dilakukannya tidak membuat perbedaan. Pada saat yang sama, gelombang energi yang kuat melonjak ke dalam tubuhnya, menyebabkan organ-organ dalamnya bergetar. Sial, dia seharusnya tidak meremehkan bocah nakal ini. Apakah orang ini benar-benar seorang kultivator alam suci? Semuanya tampak seperti mimpi buruk. Lepaskan aku. Apapun yang kau inginkan, aku bisa memberikannya padamu, kata Cui Ruicheng dengan susah payah. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Aku menginginkan hidupmu. Apakah kau bersedia memberikannya kepadaku? Cui Ruicheng tertegun dan ekspresinya berubah sangat buruk. Kemudian, tepat saat dia akan pingsan, Ye Chen tiba-tiba melemparkan Cui Ruicheng ke samping. Tubuh Cui Ruicheng jatuh dengan keras ke tanah dan dia memuntahkan seteguk darah. Ye Chen pergi ke jendela, lalu melirik kerumunan di bawah dan menyalakan sebatang rokok tanpa suara. Asap mengepul di dalam ruangan. Cui Ruicheng bangkit dengan susah payah dan melirik penghalang formasi. Dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk meninggalkan tempat ini, dan bahwa hidupnya ada di tangan bocah ini. Matanya berubah menjadi haus darah. Dia ingin Ye Chen membayarnya. Setelah beberapa waktu, ayahnya pasti akan mengetahui apa yang sedang terjadi, dan ketika dia datang dengan bala bantuan, dia akan diselamatkan. Pada saat ini, Ye Chen berbalik dan mematikan rokok di tangannya. Dia berkata kepada lelaki tua lainnya yang masih hidup, apakah kamu ingin hidup? Tubuh lelaki tua itu bergetar dan dia mengangguk dengan penuh semangat. Dia bahkan berlutut di depan Ye Chen. Aku bersedia, aku bersedia. Mata Ye Chen menyipit. Dengan lambaian tangannya, penghalang formasi dan kilat surgawi menghilang. Orang tua itu tercengang. Ye Chen telah membunuh orang lain dengan kejam, jadi mengapa dia akan mengampuni siapapun? Ini terlalu tidak logis. Tuan, apa yang Anda inginkan dari saya? Saya tidak akan pernah memberitahu kepala keluarga. Saya pasti akan merahasiakan kejadian ini, katanya. Ye Chen tersenyum, berbalik, dan terus melihat keluar jendela. Sebuah suara santai terdengar. Sebaliknya, aku ingin kau membawa Cui Yuan ke sini. Apa-apaan? Mendengar ini, lelaki tua itu dan Cui Ruicheng tercengang. Apa yang coba dilakukan anak ini? Jika Cui Yuan datang, situasinya akan berubah total. Seolah-olah dia mendorong dirinya sendiri ke dalam api. Bab 874, apakah pedangmu lebih cepat atau pedangku lebih cepat? Tuan, Anda tidak bisa bercanda, kan? Tuan tua, Ye Chen tidak punya banyak kesabaran dan hanya berkata, menyingkirlah dari hadapanku dalam 1 menit. Juga, beritahu Cui Yuan bahwa jika aku tidak melihatnya dalam waktu setengah jam, aku akan secara pribadi mengantarkan kepala putranya ke pintunya. Enyah. Pada saat berikutnya, gelombang energi besar menyapu, dan lelaki tua itu menghilang tanpa jejak di kejauhan, hanya menyisakan Ye Chen dan Cui Ruicheng sendirian di ruangan itu. Suasananya sangat sepi. Cui Ruicheng ingin mengatakan sesuatu,
Tetapi ketika dia melihat mata Ye Chen, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia benar-benar takut dan hanya bisa meringkuk dalam diam di sudut. Setelah bertahun-tahun di kota Dangsu, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dia adalah calon master alkimia papan atas, dan merupakan orang yang diperkirakan paling mungkin memecahkan rekor menara inti. Namun, sekarang dia berada di bawah belas kasihan bocah suci dari alam asing. Jika kabar itu tersebar, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan di kota Dangsu, dan penghinaan itu bahkan mungkin memengaruhi hati daunnya. Sambil menunggu, Ye Chen memejamkan mata dan dengan hati-hati memeriksa perubahan di tubuhnya. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang masuk ke pori-porinya dan menyatu dengan garis keturunannya. Setelah itu, tubuhnya berubah, dan dia merasa seolah-olah telah terlahir kembali. Adapun alasan atau penyebab spesifiknya, dia tidak tahu. Teknik rahasia pemurnian tubuh penciptaan mungkin tidak lengkap, tetapi itu jelas tidak biasa. Moning berasal dari zaman kuno, jadi wajar saja jika dia tidak akan memberinya sesuatu yang buruk. Mungkin dia akan menanyakannya nanti. Kota Dangsu, kediaman keluarga Cui, aula leluhur keluarga Cui. Pada saat ini, Cui Yuan sedang mempersembahkan dupa. Dia sangat taat beribadah, dan ini adalah sesuatu yang dia lakukan setiap hari. Keluarga Cui memiliki sejarah 800 tahun di kota Dangsu. Selama masa kejayaannya, keluarga ini telah menjadi keluarga alkimia nomor 1 di kota Dangsu, melampaui keluarga Luo. Sayangnya, ada beberapa hal yang tidak dapat dikontrol. Meskipun keluarga Cui masih merupakan keluarga nomor 1 di kota Dangsu, mereka berada dalam situasi yang genting. Untungnya, putranya, Cui Ruicheng, memiliki bakat dalam bidang alkimia. Itulah satu-satunya harapan Cui Yuan. Ketika Cui Ruicheng memecahkan rekor menara inti, tibalah waktunya bagi keluarga Cui untuk mengambil alih kota Dangsu. Jika itu terjadi, mereka akan menghancurkan keluarga Luo. Pada saat ini, pintu aula leluhur didorong terbuka, dan sebuah suara terdengar. Guru, sesuatu yang besar telah terjadi. Mata Cui Yuan menyipit saat dia mengayunkan telapak tangannya ke udara. Serangan telapak tangan itu menghantam tubuh seorang lelaki tua dengan kejam, membuatnya terpental. Berani sekali kau. Ini adalah aula leluhur keluarga Cui. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk masuk? Orang tua itu panik dan segera berlutut di luar aula leluhur. Tuan tua, masalahnya terlalu serius, itulah sebabnya saya bersikap seperti itu. Harap tenang. Cui Yuan mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya, dan berjalan keluar. Dia menutup pintu aula leluhur dan menatap lelaki tua itu. Bicaralah. Ada apa? Apa terjadi sesuatu pada menara inti lagi? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menatap Cui Yuan dengan takut. Tuan, Tuan muda dalam bahaya. Dia diculik. Penculik itu berkata bahwa jika dia tidak melihat Tuan dalam waktu setengah jam, dia akan secara pribadi membawa kepala Tuan muda ke depan pintu rumahmu. Apa-apaan? Ekspresi Cui Yuan berubah drastis saat dia mengangkat lelaki tua itu. Tahukah kamu berapa harga yang harus dibayar jika berbohong kepadaku? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan keras. Tuan, kita kehabisan waktu. Ayo cepat. Kalau tidak, Tuan muda tidak akan berhasil kalau kita terlambat. Cui Yuan tidak berani mempertaruhkan nyawa putranya. Dia mencengkeram erat lelaki tua itu dan bergegas keluar, bergerak dengan kecepatan tinggi. Kemanapun dia pergi, siapapun yang menghalangi jalannya langsung disingkirkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Sementara itu, Luo Wuya dan Luo Yao kembali dari menara inti dengan kereta, bersiap untuk pulang. Tiba-tiba embusan angin bertiup kencang melintasi kereta. Ekspresi Luo Wuya sedikit berubah. Ia mengira itu adalah seorang pembunuh, tetapi ketika ia menghunus pedangnya dan hendak menyerang, ia melihat siapa orang itu dan menjadi kaku. Itu Cui Yuan. Dia telah mengenal Cui Yuan selama bertahun-tahun dan mengenalnya lebih baik daripada orang lain. Sangat sedikit hal yang dapat membuatnya begitu gugup, jadi sesuatu yang besar pasti sedang terjadi. Ayah, ada apa? Luo Yao menjulurkan kepalanya, penasaran. Luo Wuya menyipitkan matanya dan melompat dari kereta. Dia menuju ke arah di mana Cui Yuan menghilang. Luo Yao, ikut aku. Cepat, tidak peduli apa itu, keluarga Luo harus mencari tahu apa itu, karena kemungkinan besar itu menyangkut situasi di kota Dangsu. Sementara itu, di hotel,
Ye Chen sudah bisa merasakan aura yang mengalir ke arahnya. Energi spiritual di sekitarnya bergejolak dan berfluktuasi. Dia berdiri, mematikan rokoknya, lalu berjalan perlahan ke arah Cui Ruicheng, sambil mengeluarkan sebuah pil. Pil ini adalah bagian dari sekumpulan pil yang disempurnakan dengan bantuan Dewa Abadi, dan disebut pil pemakan tubuh yang tidak dapat dihancurkan. Itu adalah pil yang sangat beracun yang telah dikembangkan oleh Dewa Abadi selama bertahun-tahun. Pada zaman dahulu, Dewa Abadi menggunakan pil ini untuk menahan beberapa ahli. Setelah Dewa Abadi menghilang, tak seorang pun yang mampu memurnikan penawar pil ini kecuali dia, bahkan di kota Dangsu, tempat alkimia lazim dipraktikkan dan dibudidayakan. Buka mulutmu, kata Ye Chen dengan tenang. Cui Ruicheng menyadari masalah tersebut saat melihat pil di tangan Ye Chen. Bakat alkimianya sangat tinggi, jadi dia sangat peka terhadap pil dan herbal. Sekilas dia bisa tahu bahwa pil di tangan Ye Chen tidak biasa. Pil itu tidak berwarna dan tidak berbau. Ia bahkan menemukan bahwa permukaan pil itu sebenarnya memancarkan aura hitam. Pil jenis ini belum pernah ada sebelumnya. Pasti ada masalah di sini. Dia menutup mulutnya rapat-rapat. Namun, Ye Chen mendengus dan menamparkan dagu Cui Ruicheng hingga terbuka. Dan sedetik kemudian, pil itu masuk ke mulutnya dengan tepat. Cui Ruicheng ingin memuntahkan pil itu, tetapi ia mendapati pil itu meleleh begitu masuk ke mulutnya. Ia merasa seolah-olah ada bola gas hitam yang mengebor ke dalam tubuhnya dan mengendalikan segalanya. Apa yang kamu berikan padaku? Tanya Cui Ruicheng dengan suara keras. Ye Chen tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia meraih Cui Ruicheng dan menuju ke atap hotel. Pada saat ini, gelombang energi yang dahsyat tiba-tiba turun, dan suara gemuruh yang mengejutkan terdengar. Bocah, serahkan anakku. Mata merah darah Cui Yuan tertuju pada Ye Chen. Dia mengeluarkan pedang dan hendak menyerang Ye Chen ketika dia menyadari bahwa sebuah pedang telah muncul di tangan Ye Chen, yang kemudian diletakkan di leher Cui Ruicheng. Semuanya berjalan sesuai rencana Ye Chen. Dia menatap Cui Yuan dan berkata, bagaimana menurutmu? Apakah pedangmu lebih cepat atau pedangku yang lebih cepat? Begitu dia selesai berbicara, sebuah luka berdarah muncul di leher Cui Ruicheng, dan darah mengalir keluar. Bab 875, Rubah Licik. Ekspresi Cui Yuan berubah drastis, dan dia berhenti bergerak ke arah Ye Chen. Ekspresinya ganas saat dia berteriak dengan marah, kecil, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Mengapa kamu menculik anakku? Katakan apa yang kamu inginkan dan keluarga Cui pasti akan memenuhi tuntutanmu. Begitu dia selesai berbicara, dua sosok tiba-tiba muncul. Mereka adalah Luo Wuya dan Luo Yao. Ketika mereka melihat Ye Chen dan Cui Ruicheng di atap, wajah mereka dipenuhi dengan ngeri seolah-olah mereka melihat hantu. Luo Yao awalnya sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia telah menemukan Ye Chen. Akan tetapi, ketika dia melihat situasi saat ini, wajahnya menjadi pucat pasi. Apa yang dilakukan Ye Chen? Apakah dia gila? Dia benar-benar berani mengancam Cui Yuan dengan nyawa Cui Ruicheng. Cui Yuan dianggap sebagai sosok yang sangat berkuasa di kota Dangsu. Bahkan jika Ye Chen berhasil lolos dari ancaman itu, apakah dia benar-benar berpikir dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Luo Wuya mendengus, Luo Yao, apakah kau masih berpikir bahwa aku tidak membuat pilihan yang tepat untuk mengusir Ye Chen? Bahkan belum lama ini dia benar-benar melakukan hal yang konyol seperti itu. Aku mengenal Cui Yuan dengan baik. Ye Chen akan mati hari ini. Anak yang tidak tahu bagaimana menilai situasi dan bertahan dengan sabar tidak akan bisa bertahan. Dapat mencapai apapun, apalagi bergabung dengan keluarga Luo. Wajah Luo Yao pucat. Ia teringat sesuatu dan segera menghampiri Cui Yuan. Paman Cui, temanku ada di atap. Pasti ada kesalahpahaman. Aku akan memintanya untuk segera melepaskan putramu. Ia masih muda, jadi mungkin ia bertindak berdasarkan dorongan hati. Baru pada saat itulah Cui Yuan menyadari keberadaan Luo Yao. Dengan lambaian lengan bajunya, dia memaksa Luo Yao untuk pergi. Yao mundur beberapa langkah. Aku bertanya-tanya mengapa anak ini terlihat begitu familiar. Jadi kaulah yang membawanya ke sini. Kau ingin aku melepaskannya. Bermimpilah. Anak ini harus mati. Lagi pula, setelah anak ini mati, aku akan membicarakan masalah ini dengan keluarga Luo juga. Ketika Luo Wuya mendengar ini, dia tentu saja merasa terhina. Dia berdiri di depan Luo Yao dan berkata dengan dingin,
Cui Yuan, tolong pahami satu hal. Aku mengusir Ye Chen dari klan Luo hari itu. Meskipun putriku membawanya masuk, sejak anak itu meninggalkan keluarga Luo, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Luo. Jika kau berani melampiaskan amarahmu pada putriku atau keluargaku, maka kau harus melewatiku terlebih dahulu. Tatapan mata Cui Yuan berubah dingin. Dia tidak memerhatikannya. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa para ahli dari keluarga Cui telah mengepung tempat itu. Ye Chen tidak punya tempat untuk lari. Cui Yuan melangkah maju dan menatap Ye Chen. Aku akan bertanya sekali lagi, apa yang kau perlukan untuk melepaskan Rui Cheng? Ye Chen melirik Luo Yao dan sedikit terkejut. Namun, dia segera pulih dan berkata dengan tenang, karena kamu tidak mendidik putramu dengan baik dan dia menyinggungku, maka aku hanya bisa mengajarinya atas namamu. Aku bisa melepaskannya, tapi aku punya satu syarat. Beri aku token untuk memasuki menara inti. Bagi Ye Chen, tidak realistis baginya untuk mengancam keluarga Cui atau meminta jalan keluar yang aman dari kota Dangsu. Satu-satunya kesempatannya adalah memasuki menara inti. Dengan Lin Qingxuan di belakangnya, dia memiliki keyakinan penuh untuk menaiki menara. Yang lebih penting, menara inti berisi energi yang dibutuhkan untuk mengaktifkan lebih banyak batu nisan di makam samsara. Setelah dia memperoleh bantuan ahli kuno baru yang perkasa, apakah masih ada yang perlu ditakutkan pada keluarga Cui? Pakar itu akan mampu menghancurkan mereka dengan satu jari. Terlebih lagi, dia masih punya rencana cadangan. Cui Ruicheng telah meminum pil beracun itu sebelumnya. Jika dia ingin membunuh Cui Ruicheng, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Mendengar permintaan Ye Chen, bukan hanya Cui Yuan yang tercengang, tetapi juga Luo Huya. Mengapa seseorang yang bahkan tidak mengerti alkimia memerlukan token untuk memasuki menara inti? Apa gunanya? Di dalam menara inti, orang-orang yang tidak mengerti alkimia, jika mereka sedikit saja ceroboh, mereka pasti akan mati. Tak lama kemudian, Cui Yuan mengira ia telah mengetahui alasan tindakan Ye Chen. Anak ini mungkin tahu bahwa ia tidak dapat keluar dari kota Dangsu dengan aman, jadi ia menggunakan menara inti sebagai tempat berlindung. Jika Ye Chen memasuki menara, bahkan keluarga Cui tidak akan berani bertindak gegabah. Dia menyipitkan matanya sedikit, tetapi dia tidak punya niat untuk menolak. Sebaliknya, dia dengan senang hati setuju, baiklah, kebetulan kita punya token inti. Aku akan menggunakan token inti ini sebagai ganti nyawa anakku. Begitu dia selesai berbicara, sebuah token muncul dan melayang di atas telapak tangannya. Di bagian belakang token itu ada sebuah kuali. Kuali itu tampak sangat kuno dan agak tembus pandang. Itu jelas bukan benda biasa. Dia melemparkannya dengan ringan dan token itu terbang ke tangan Ye Chen. Ye Chen mengepalkan tangannya dan merasakan sensasi khusus yang terpancar dari token itu. Auranya sama dengan menara inti. Tidak salah lagi. Ye Chen, bukankah seharusnya kau membiarkan anakku pergi sekarang? Kata Cui Yuan. Ye Chen menyipitkan matanya dan hendak mendorong Cui Ruicheng menjauh ketika Luo Yao berkata, Tuan Ye, hati-hati. Detik berikutnya, terdengar suara udara terkoyak saat panah merah menyala terbang di atas. Panah pemotong awan. Ekspresi Ye Chen berubah drastis. Ini adalah teknik pembunuhan yang terkenal di pegunungan Kunlun. Jika menyentuh jiwa seseorang, targetnya pasti akan musnah, dan hanya ahli alam raja asal tingkat puncak atau lebih tinggi yang bisa menggunakan teknik tersebut. Itu sangat berbahaya. Dia hanya mendengarnya dari gurunya, tetapi dia tidak pernah menyangka akan melihatnya di sini. Cui Yuan, si rubah tua itu, sebenarnya telah menyiapkan penyergapan meskipun dia sedang bernegosiasi dengannya di permukaan. Saat token diberikan kepadanya, itulah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Ye Chen mengerahkan segenap tenaganya untuk menggerakkan tubuhnya, tetapi panah pemotong awan itu terlalu cepat. Puci, panah tebasan awan masih menusuk bahunya, yang mulai menyemburkan darah. Meskipun tidak ada bagian vital yang terluka, Ye Chen dengan cepat menggunakan jarum peraknya untuk mengobati lukanya. Namun, saat dia melihat luka di bahunya, pandangannya menjadi gelap. Ada racun di anak panah itu. Dia bahkan merasakan sedikit kelelahan. Jika dia seorang kultivator biasa, dia pasti sudah meninggal. Namun, garis keturunannya istimewa, jadi itu tidak terlalu memengaruhinya. Dia harus memasuki menara inti sesegera mungkin.
Niat membunuhnya melonjak saat dia melihat Cui Ruicheng yang terluka di depannya lagi. Karena Cui Yuan telah melakukan ini, dia tidak dapat disalahkan atas apa yang terjadi selanjutnya. Pedang di tangannya bersinar merah saat dia mengayunkannya tanpa ampun. Akan tetapi, sebelum pedang itu mendarat, suara Cui Yuan terdengar dari bawah. Dia mencibir, "Ye Chen, bagaimana kalau kita bertukar sandera sekarang?" Pedang Ye Chen berhenti di udara. Ini karena ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa pedang Cui Yuan diarahkan ke Luo Yao. Luo Wuya, yang berdiri di samping, jelas tidak menyangka Cui Yuan akan mengincar putrinya. Wajahnya dipenuhi amarah. "Cui Yuan, apa yang kau lakukan? Jika kau berani menyakiti putriku, aku akan membuat seluruh keluarga Cui Mu membayarnya dengan nyawa mereka." Suaranya sangat dingin. Cui Yuan mengangkat bahu dan berkata kepada Luo Wuya, "Kakak Luo, maafkan aku. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak menyangka bahwa panah pembelah awan tidak akan mampu membunuh anak itu. Nyawa Ruicheng dalam bahaya, jadi aku harus menyelamatkannya." Kemudian, Cui Yuan menatap Ye Chen dan berkata dengan dingin, "Ye Chen, aku tahu tentang hubunganmu dengan gadis ini. Apakah kau akan menukar nyawa anakku dengan nyawanya?" Ye Chen melotot ke arah Luo Yao. Rencananya tidak mempertimbangkan kemungkinan kemunculan Luo Yao di sini. Luo Yao telah menyelamatkannya dan Sekte Dewa Medis di Qianjue Plaza, dan dia bahkan membawanya ke kota Dangsu. Apapun yang terjadi, dia harus bertanggung jawab. Bab 876, diganggu. Yang lebih penting lagi, masalah ini disebabkan olehnya. Luo Yao bisa melihat keraguan Ye Chen. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa jika Ye Chen menukar hidupnya dengan Cui Ruicheng, tidak mungkin bagi Ye Chen untuk meninggalkan tempat ini. Para pakar top keluarga Cui semuanya ada di dekat situ. "Ye Chen, jangan khawatirkan aku. Bawa Cui Ruicheng dan pergi. Dia tidak akan berani menyentuhku," katanya cepat. "Jangan pergi ke Menara Inti, tinggalkan saja kota Dangsu." Tatapan mata Cui Yuan berubah dingin saat dia berbicara, dan dia menggerakkan pedangnya lebih dekat, dan bilah pedangnya mengeluarkan darah dari leher Luo Yao. "Ye Chen, aku khawatir kamu tidak tahu bagaimana keluarga Cui membangun kekayaan kita. Itu bukan alkimia, tetapi pembunuhan dan perampokan," kata Cui Yuan dingin. "Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani melakukannya?" Ye Chen berkata tanpa ragu, "Lepaskan Luo Yao, dan aku akan melepaskan putramu." "Aku tidak percaya padamu." Cui Yuan menggelengkan kepalanya. Ye Chen mendengus dan menendang dada Cui Ruicheng, dan tubuhnya jatuh dari atap. Tentu saja, Ye Chen tidak takut, Cui Ruicheng tidak terlalu berharga baginya. Melihat ini, Cui Yuan tidak ragu lagi dan melemparkan Luo Yao ke Luo Wuya. Pada saat yang sama, sosoknya melintas dan menangkap Cui Ruicheng di udara. Saat dia melihat luka-luka yang dialami anaknya, niat membunuh pun meledak dari tubuhnya. "Jenderal keluarga Cui, dengarkan baik-baik. Bunuh anak ini dengan cara apapun. Jangan biarkan dia memasuki Menara Inti." Begitu dia selesai berbicara, 4 sosok yang memancarkan aura menakutkan langsung menyerbu ke arah Ye Chen. Keempat orang ini merupakan ahli alam raja asal tingkat puncak, atau ahli alam Daoyuan. Mereka pasti jauh lebih kuat daripada apa yang bisa ditangani Ye Chen saat ini. Tentu saja, Ye Chen tidak akan melawan mereka secara langsung, jadi dia cepat-cepat berjalan menuju Menara Inti di tengah. Hanya ini kesempatannya. Dia menyalurkan jati dirinya ke kakinya, dan menghilang bagaikan embusan angin. Keempat sosok di belakangnya mengejarnya. Luo Yao yang masih shock akhirnya bereaksi. Dia mengabaikan luka di tubuhnya. Lehernya dan dengan cepat memohon pada Luo Wuya, "Ayah, tolong bantu Ye Chen. Dia tidak punya untuk menyelamatkanku tadi, tapi dia melakukannya. Dia bukan tandingan 4 jenderal keluarga Cui. Jika mereka menangkapnya, dia pasti akan mati." Luo Wuya ragu-ragu selama beberapa detik. Meskipun dia goyah, dia masih menggelengkan kepalanya. "Kepala, aku tidak akan menolongnya karena anak ini hampir membuatmu terbunuh. Kematiannya adalah hal yang baik bagi keluarga Cui dan keluarga Luo. Hentikan pendarahannya dulu." Luo Wuya mengeluarkan botol obat dan menyerahkannya kepada Luo Yao, tetapi Luo Yao membuangnya. Pada saat yang sama, Luo Yao bergegas menuju Menara Inti. Ayah sungguh tidak berperasaan."
Luo Wuya menatap ekspresi keras kepala Luo Yao dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengejarnya. Luo Yao, oh Luo Yao, kau sama sekali tidak mengerti aturan pegunungan Kunlun. Semut fana seperti ini tidak akan mampu melakukan apapun untuk mengubah gambaran besar, tidak peduli seberapa keras ia berusaha. Inilah yang terjadi ketika kau menerima sesuatu di luar kemampuanmu. Pada saat yang sama, Ye Chen jelas bisa merasakan keempat ahli di belakangnya semakin dekat. Dia jelas tak dapat bersaing dengan para ahli alam Daoyuan. Melihat bahaya semakin dekat, dia mengeluarkan Dragon Slayer Heaven. Pedang, berbalik dan melepaskan tebasan yang dahsyat. Orang-orang di sini tidak tahu keberadaan Ye Xitian, jadi tidak masalah jika dia memperlihatkan kekuatannya. Ding! Suara logam beradu bergema. Meskipun pedang pembunuh naga sangat kuat, namun tetap saja tidak mampu menahan kekuatan yang begitu dahsyat. Lengan Ye Chen mati rasa karena syok. Tubuhnya terlempar ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah. Namun, ia segera berdiri dan menenangkan diri. Pada saat yang sama, kesadaran spiritualnya pun menyebar. Dia masih berjarak 1000 meter dari menara Pilvoid. Salah satu dari 4 jenderal keluarga Cui berkata dengan nada merendahkan, beraninya kau mengancam keluarga Cui dengan kekuatan yang sangat kecil. Hari ini, darahmu akan mewarnai tanah kota Dangsu. Keempat jenderal keluarga Cui adalah kelompok yang sombong, dan tidak percaya bahwa mereka membutuhkan 4 orang untuk berhadapan dengan Ye Chen. Salah satunya sudah cukup. Namun, Cui Yuan telah memberi perintah, jadi mereka tidak punya pilihan dalam masalah ini. Ye Chen mencengkeram pedang pembunuh naga surga dengan erat. Dia tahu bahwa kali ini dia akan hancur. Dia tidak pernah menyangka Luo Yao akan muncul, tetapi dia tidak menyesalinya. Siapapun yang memperlakukannya dengan baik, dia bisa membabat habis dunia demi mereka. Keempat jenderal keluarga Cui menyerang dengan suara gemuruh yang keras. Gelombang energi yang dahsyat itu bagaikan seekor naga raksasa yang mengancam akan melahap segalanya. Serangkaian ledakan terdengar. Ye Chen mengedarkan kekuatan naga darah dan rune kehidupan saat ia mencoba menebas naga energi raksasa ilusi. Pedang surga pembunuh naga dipenuhi dengan niat pedang merah darah yang ganas, dan kemudian bertabrakan dengan serangan yang datang. Ia benar-benar runtuh dan dilahap tanpa ampun. Puci. Darah Ye Chen melonjak dan dia meludahkan seteguk darah saat tubuhnya terpental. Tepat saat dia hendak mendarat, dia berguling dan menyeimbangkan tubuhnya. Hanya setelah satu pertukaran, Ye Chen bisa merasakan betapa mengerikannya alam Daoyuan. Sulit menghadapi satu saja, apalagi 4. Perbedaannya terlalu jelas. Kecil, kau terlalu lemah. Lagi pula, kau diracuni. Bagaimana kau akan bertarung? Kau seharusnya tidak pernah menyentuh Tuan Muda. Selama bertahun-tahun ini, kita belum pernah melihat Tuan Tua begitu marah. Itulah sebabnya kau akan mati dengan menyakitkan hari ini. Tatapan mereka amat acuh tak acuh. Dari sudut pandang mereka, itu sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Beberapa pembudidaya dan alkemis berkumpul, menunjuk dan berdiskusi. Mereka secara alami mengenali 4 jenderal keluarga Cui. Meskipun mereka merasa tidak pantas bagi 4 orang ahli setingkat mereka untuk berhadapan dengan seorang junior di alam suci, mereka tetap memilih untuk menonton dari samping. Mereka tidak ingin mengundang masalah bagi diri mereka sendiri. Bagaimanapun, orang-orang meninggal setiap hari di kota Dangsu. Ye Chen terengah-engah. Dia meminum pil dan mencoba berkomunikasi dengan makam samsara. Namun, dia tidak menyangka Lin Qingxuan hanya berkata, "Murid, ada beberapa hal yang harus kamu tanggung sendiri. Lagi pula, begitu Moning dan aku menyerang, kami akan menghilang. Apakah kamu benar-benar bersedia melakukan ini?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berhenti berkomunikasi. Matanya penuh dengan tekad. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia tidak punya cara untuk menghadapi keempat orang ini. Hari ini, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia harus melukai keempat orang ini dengan serius. Semut, apakah kamu sekarang mengerti perbedaan di antara kita? Keempat jenderal keluarga Cui tertawa. Mereka tidak terburu-buru untuk membunuh Ye Chen. Bagi mereka, menyiksa seseorang lebih memuaskan daripada membunuh seseorang. Mata mereka penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Bahkan jika anak ini punya 1 atau 2 kartu truf, hasilnya akan tetap sama. Kecil, apalagi jurus yang kau punya. Kami akan memberimu kesempatan. Tentu saja, jika kau tidak punya trik apapun,
Panggil saja kami kakek dan kami akan mempertimbangkan untuk memberimu kematian cepat. Mereka ingin Ye Chen pingsan karena putus asa. Mereka ingin menginjak-injak martabat Ye Chen. Brengsek. Menghadapi kata-kata mereka yang memalukan, Ye Chen mengumpat dengan keras. Bab 877, apa-apaan benda itu? Dia menghela napas berat dan fokus menstabilkan kondisinya. Keempat orang ini benar-benar ingin menyiksanya. Apakah mereka benar-benar mengira dia akan kalah dengan mudah? Karena kau ingin melihat kartu trufku, aku akan membiarkanmu melihatnya sepuasnya. Ye Chen menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan jarum perak. Melihat jarum perak muncul, keempat jenderal keluarga Cui memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Apakah anak ini gila? Pedangnya bahkan tidak bisa menggoresnya, namun dia pikir jarum perak bisa. Konyol sekali. Sementara mereka mencibir, Ye Chen mengedarkan teknik matahari rahasia 9 surga dan menyalurkan seluruh ki sejatinya ke dalam jarum perak. Dia dapat merasakan racun dari panah pemotong awan perlahan-lahan meresap ke dalam darahnya. Dia tidak dapat bertahan lama. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya sekarang adalah memaksa mereka mundur dengan satu serangan dahsyat. Tiba-tiba, dia mendapat ide gila. Jarum perak Lin Qingxuan mungkin tidak cukup untuk menghadapi keempat orang ini. Tetapi bagaimana jika dia menambahkan petir surgawi dan api abadi ke dalam campuran tersebut? Akan tetapi, tekanan dan reaksi keras yang harus ia tanggung sebagai balasannya sungguh sangat mengerikan. Pada akhirnya, ini bukan saatnya untuk itu, karena ini adalah soal lakukan atau mati. Api menyembur dari tubuhnya dan merasuki jarum perak itu. Pada saat yang sama, kilat surgawi yang tak berujung berkumpul di sekitar jarum perak, menyebabkan suara mendesis samar memenuhi udara. Tentu saja, keempat jenderal keluarga Cui menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka menatap Ye Chen lagi, dan ekspresi mereka berubah drastis. Jarum perak itu berbahaya. Cepat, hentikan dia. Kita tidak boleh membiarkan dia mengaktifkannya. Keempat jenderal keluarga Cui melangkah maju dan melesat maju dengan kekuatan badai. Tubuh mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan saat mereka menyerang ke depan. Namun, pada saat ini, Ye Chen bahkan lebih menakutkan. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Petir ungu dan merah melingkari tubuhnya, dan bahkan matanya tampak mengandung esensi petir. Dalam sekejap mata, keempat jenderal keluarga Cui berada kurang dari 10 meter dari Ye Chen, dan mereka hampir dapat memenggal kepalanya. Aura mereka yang menindas terasa seperti gunung yang tidak dapat diatasi yang berdiri di depan Ye Chen, membuatnya merasa mustahil untuk bernapas. Tiba-tiba, mata Ye Chen membelalak dan dia meraung, jarum perak mistik biru, pembunuh dewa iblis. Dengan satu suara gemuruh, dunia menjadi gelap, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Untaian energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju jarum perak, dan tiba-tiba meluas. Itu mengandung energi tak terbatas dan sangat sombong. Raungan naga bergema memekakkan telinga di angkasa. Jarum perak itu tumbuh hingga 1000 kaki panjangnya, dan api abadi meletus. Kekuatan petir surgawi mengalir melalui udara, berwujud sebagai binatang raksasa yang mencoba melahap keempat jenderal. Pada saat yang sama, jarum-jarum perak raksasa itu bertabrakan dengan gunung yang tak dapat diatasi. Pada saat ini, waktu dan ruang seakan runtuh dan waktu seakan membeku. Ye Chen telah sepenuhnya kehabisan ki sejati dan kekuatan spiritualnya, dan bahkan tubuhnya berada di ambang kehancuran. Ini serangan terkuatnya. Untungnya, dia mengolah jalur pemurnian tubuh, dan tubuh fisiknya beberapa kali lebih kuat daripada ahli biasa. Cahaya yang menyilaukan dan ki pedang yang ganas menyebabkan gelombang energi yang bergulung-gulung menyapu seperti gelombang pasang. Ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan terdengar dan dunia berguncang. Tanah bergetar hebat, lalu terbelah seperti jaring laba-laba. Keempat jenderal keluarga Cui terpental. Wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Dua orang di depan jatuh terbanting ke tanah. Tubuh mereka berlumuran darah, dan mereka tidak bisa melawan lagi. Dua orang lainnya juga tidak dalam kondisi yang baik. Meski luka mereka tidak separah itu, kedua lengan kanan mereka patah. Serangan habis-habisannya telah melukai dua orang dengan parah dan mematahkan lengan kanan dua orang lainnya. Seorang kultivator alam suci telah menindas 4 jenderal keluarga Cui. Itu tidak pernah terdengar dan benar-benar tidak dapat dipercaya. Namun, Ye Chen juga tidak merasa baik-baik saja.
Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menopang dirinya sendiri, dan dia hanya bisa berdiri dengan berpegangan pada pedang pembunuh naga yang tertancap di tanah. Dia merasa lelah dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung. Ini sudah batasnya. Tidak lama kemudian, Cui Yuan akhirnya tiba dengan Cui Rui Cheng yang terluka. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, ekspresi Cui Yuan terkejut dan ngeri. 4 jenderal keluarga Cui dikalahkan. Bagaimana ini mungkin? Mereka adalah ahli alam Dao Yuan. Terlebih lagi, kecil itu terluka, jadi kekuatannya seharusnya terbatas. Bagaimana mungkin dia bisa meledak dengan kekuatan seperti itu? Apa yang terjadi? Mungkinkah seorang ahli yang hebat telah turun? Kedua pria dengan lengan terputus itu tentu saja menyadari kondisi Ye Chen. Mereka menggelengkan kepala dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan tua, semua ini disebabkan oleh bocah itu." Tidak mungkin. Cui Yuan menyangkal kemungkinan itu dengan keras. "Tuan tua, anak ini, dia memiliki jarum perak yang sangat menakutkan." Pada titik ini, mereka merasakan hawa dingin merayap dari belakang mereka. Ini adalah perasaan dikuasai oleh rasa takut. Cui Yuan secara naluriah merasakan ada yang tidak beres dengan tubuh Ye Chen. Ketika dia melihat ke arah Ye Chen lagi, dia melihat bahwa Ye Chen sudah kehabisan akal. Dia mencibir. Sepertinya anak ini menggunakan teknik rahasia dan menghabiskan seluruh kekuatannya. Namun, hasilnya tidak akan berubah sama sekali. Haha. Dia berjalan ke arah Ye Chen perlahan, penuh percaya diri. Saat hendak mendekati Ye Chen, dia mengulurkan tangan dan mencoba meraih Ye Chen. Namun, tiba-tiba, seekor binatang seperti kucing muncul di depan Ye Chen. Makhluk itu memiliki 2 mata yang aneh. Terlebih lagi, ketika mata merah itu menatapnya, ia merasa seolah-olah sedang ditatap oleh seorang ahli. Dia menggelengkan kepala dan menganggap hal itu konyol, lalu segera melancarkan serangan telapak tangan. Makhluk bodoh, enyahlah. Jangan ganggu rencanaku. Namun, tak lama kemudian, senyumnya membeku. Binatang berbulu itu benar-benar mengulurkan kakinya ke arahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kejutannya tidak berhenti di situ. Dia mengira serangan telapak tangannya akan dengan mudah menghancurkan makhluk itu, tetapi ternyata tidak. Sebaliknya, dia menemukan bahwa kekuatan yang keluar dari dirinya telah lenyap semuanya. Bagaimana ini mungkin? Dia mundur beberapa langkah dan merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Akan tetapi, dia juga merupakan seseorang yang telah mengalami banyak pertempuran, jadi dia cepat-cepat menenangkan diri dan menghunus pedangnya untuk menyerang. "Aku tidak peduli siapa atau apa dirimu, tapi jika kau berani menghalangi jalanku, aku akan mengakhiri hidupmu." Niat pedangnya begitu dahsyat saat mengiris udara. Birahi itu ketika hendak mendarat di Little Gold, ia menutup matanya, lalu tiba-tiba membukanya kembali. Pupil matanya yang merah memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, dan rune kuno mulai berputar di sekitarnya. Pada saat yang sama, suara dingin tampaknya turun dari 9 surga. "Enyah." Kata-kata ini membuat Cui Yuan ketakutan. Ini, kucing sialan ini benar-benar bisa bicara. Sebelum dia bisa bereaksi, dia mendapati sebuah kekuatan mengerikan tengah merasuki tubuhnya. Puci. Dia memuntahkan darah ketika tubuhnya yang terkejut terpental. Cui Yuan mencoba menstabilkan tubuhnya, tetapi saat kekuatan itu terus menyerang, ia merasa mustahil. Seolah-olah dia hanyalah makhluk kecil jika dibandingkan dengan makhluk berbulu ini. Apa sebenarnya benda itu? Seekor kucing. Binatang purba. Cui Yuan benar-benar bingung saat tubuhnya terlempar mundur puluhan meter dan menghantam tanah, menimbulkan debu dan puing-puing. Dia merasa sangat tidak nyaman. Cui Yuan berusaha keras untuk bangun. Namun, ketika tatapannya beralih ke Ye Chen dan kucing itu lagi, dia menyadari bahwa tubuh kucing itu perlahan-lahan membesar. Sialan. Bab 878, menargetkan emas kecil. Cui Yuan telah melihat banyak hal di dunia ini, dan dia telah mengubah banyak sekali binatang spiritual dan iblis di pegunungan Kunlun menjadi tunggangannya. Setiap tahun, ia bahkan pergi bersama keluarga-keluarga besar di kota Dangsu untuk berburu binatang buas. Oleh karena itu, dalam hal pengetahuan di bidang ini, ia sangat ahli. Namun, saat ini pikirannya kosong. Makhluk aneh apa ini? Lebih jauh lagi, ia dapat berbicara. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui merayapi hatinya. Satu-satunya tebakannya adalah bahwa binatang ini berasal dari zaman kuno.
binatang spiritual, binatang iblis, atau sesuatu yang sama sekali tidak pernah terdengar. Bagaimanapun, dia belum pernah melihat yang seperti itu. Dua orang tua lainnya dengan lengan kanan patah berjalan cepat dan berkata, "Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Anda tampak sedikit linglung." Cui Yuan melambaikan tangannya dan menatap Ye Chen dan Little Gold dengan tatapan membara. Ketakutan di matanya telah berubah menjadi keserakahan. Bagaimanapun juga, binatang aneh itu berhasil menahan serangannya, yang merupakan bukti nilainya. Jika keluarga Cui berhasil mendapatkannya, mungkin lingkaran pengaruh dan kekuasaan mereka di pegunungan Kunlun akan semakin besar. Berpikir demikian, ia segera menelan pil obat, dan luka-lukanya sedikit pulih. Dia berdiri dengan susah payah dan memerintahkan kedua orang tua itu, "Apakah kalian punya jaring perburuan binatang bersamamu?" Kedua lelaki tua itu mengangguk dan mengeluarkan jaring besar. Jaring perburuan binatang itu terukir suatu formasi, dan ada jejak noda darah di mana-mana. Setiap tahun ketika keluarga Cui pergi berburu, mereka akan menggunakan barang ini untuk menangkap binatang iblis atau binatang spiritual tingkat tinggi. Hari ini tidak terkecuali. Kemudian, Cui Yuan tersenyum dingin dan mengeluarkan busur. Busur dan anak panah itu terbuat dari batu giok, dan memancarkan niat membunuh. Busur itu tidak memiliki tali busur fisik, tetapi ada seberkas cahaya merah yang menghubungkan dua titik tempat tali busur seharusnya berada. Busur ini adalah busur pemotong awan yang telah melancarkan serangan terhadap Ye Chen sebelumnya. Ketika orang-orang tua itu melihat Cui Yuan mengeluarkan senjata ini, mereka langsung mengerti. "Tuan tua, apakah Anda berencana menggunakan busur pemotong awan untuk membunuh binatang buas itu, dan ingin kita menahannya dengan jaring pemburu binatang?" Membunuh binatang itu. Cui Yuan menggelengkan kepalanya. "Itu akan sia-sia. Aku ingin menangkapnya. Kalian berdua harus berusaha sedekat mungkin dengannya. Saat aku melepaskan anak panah, segera tangkap dia dengan jaring. Aku hanya akan melukainya karena aku ingin dia hidup-hidup. Cepatlah pergi." Mendengar instruksi Cui Yuan, mereka berdua memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka berdua telah melihat apa yang mampu dilakukan binatang itu, dan bahkan tuan tua tidak mampu menahan kekuatannya. Meskipun begitu, tuan tua ingin mereka mendekatinya. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? "Tuan, kita semua terluka. Mengapa kita tidak menunggu ahli yang tersisa dari keluarga Cui?" Salah satu dari mereka berkata dengan susah payah. Cui Yuan menamparnya. "Omong kosong apa yang kau katakan? Kondisi itu tampaknya tidak stabil, jadi ini adalah kesempatan terbaik. Jika kita menunda, situasinya mungkin berubah." Apalagi yang bisa dikatakan kedua jenderal itu? Semua ahli dari keluarga Cui telah meminum pil khusus. Selama mereka tidak mematuhi perintah tuan tua, mereka akan mati. Keduanya masing-masing meraih satu sisi jaring dan menuju ke arah Little Gold dan Ye Chen. Energi spiritual Cui Yuan tersapu keluar saat ia meletakkan Cloud Slashing Arrow di busur dan menarik tali busur spiritual merah. Setelah seluruh energi spiritual dalam dantiannya terserap, wajahnya malah menjadi pucat. Pada saat ini, Ye Chen berusaha keras untuk membuka matanya. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Serangan sebelumnya yang dilepaskannya hampir membuatnya mencapai batasnya. Untungnya, dia menyadari bahwa dia bisa merasakan terobosannya semakin dekat. Setelah hari ini, kemungkinan besar dia akan mencapai alam Raja Suci. Namun, dia harus bertahan hidup dalam situasi ini terlebih dahulu. Dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya. Dia terengah-engah dan menatap Little Gold. Tubuh Little Gold bersinar merah, dan perlahan-lahan membesar. Sekarang tingginya mencapai 1 meter penuh dan tidak pernah berhenti. Apakah Little Gold berevolusi untuk kedua kalinya? Ye Chen segera menepis gagasan itu. Lagi pula, Lin Qingxuan telah mengatakan bahwa akan semakin sulit untuk menerobos seiring berjalannya waktu. Kolam pembersihan naga merupakan kesempatan yang selaras dengan garis keturunannya, tetapi kota Dangsu tidak memiliki hal semacam itu. Bagaimana mungkin ia bisa berevolusi? Tiba-tiba, suara sesuatu yang merobek udara terdengar. Ye Chen melihat sekeliling dan segera melihat cahaya dingin mendekat dengan cepat. Panah penebas awan. Dia melihat Cui Yuan berdiri di kejauhan dengan busur pemotong awan di tangannya, senyum dingin di wajahnya. Pada saat yang sama, 2 dari 4 jenderal keluarga Cui memegang jaring besar di tangan mereka dan menyerang Little Gold. Tidak bagus.
Mereka mengincar Little Gold. Ye Chen dengan cepat meraung sekuat tenaga, "Little Gold, cepatlah pergi." Namun, Little Gold sama sekali tidak bereaksi. Tubuhnya masih mengembang, dan cahaya merah yang mengelilingi tubuhnya menjadi semakin menyilaukan. Kecepatan Cloud Slashing Arrow terlalu cepat. Dalam sekejap mata, panah itu hampir mencapai tubuh Little Gold. Sementara itu, kedua jenderal itu sudah mendekat dengan jaring besar. Mereka mulai membentuk segel dengan satu tangan dan mengeluarkan esensi darah mereka. Jaring besar itu ditebarkan dan menyelimuti Little Gold. Ye Chen tidak akan pernah membiarkan Little Gold terluka. Dia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit yang mengalir di sekujur tubuhnya. Jari-jarinya bergerak. Pedang pembunuh naga langit melayang ke tangan Ye Chen. Dia menggenggam pedang itu erat-erat dan bersiap menyerang. Little Gold mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi, dan seluruh tanah berguncang. Gelombang kejut yang tak terbatas menyapu ke segala arah. Little Gold tiba-tiba berbalik, dan pupil merahnya yang mempesona tiba-tiba terfokus pada Cloud Slashing Arrow. Ia tampak sangat tenang dan acuh tak acuh. Yang tak dapat dipercaya, panah pemecah awan benar-benar berhenti, dan kekuatan yang terkandung dalam panah itu tiba-tiba menghilang. Bahkan, ia perlahan mulai bengkok, dan kemudian, sudahlah. Panah pemotong awan jatuh ke tanah. Cui Yuan tentu saja melihat pemandangan ini, dan tubuhnya langsung menegang. Serangan habis-habisannya telah dihentikan oleh tatapan sederhana. Apa-apaan? Dia menatap kedua jenderal itu dan berteriak, "Mundur cepat! Cepat!" Namun, sudah terlambat. Si emas kecil mengangkat kepalanya, menekuk keempat kakinya, dan seluruh tubuhnya terangkat ke udara. Cahaya merah di sekitar tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Ketika jaring raksasa itu jatuh, cakar-cakar tajam keluar dari cakarnya dan merobek jaring raksasa itu. Bahkan formasi di dalam jaring pun hancur total. Mereka bukan tandingan Little Gold. Little Gold mengeluarkan raungan marah dan dengan cepat berlari ke arah kedua jenderal itu. Kedua jenderal itu secara alami merasakan bahaya yang mereka hadapi. Mereka ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Little Gold tiba-tiba muncul di depan mereka dan membuka mulutnya yang besar. Ia membuka mulutnya yang besar, dan menggigit kedua jenderal itu. Itu tak terhentikan. Keduanya berubah menjadi kabut berdarah. Wah! Little Gold mendarat dengan mantap di tanah. Taringnya meneteskan darah, dan matanya yang aneh tiba-tiba mengarah ke Cui Yuan. Kemudian, ia melesat ke arah Cui Yuan. Bab 879 sama dengan dihapus. Setiap kali Little Gold melangkah, jejak kaki yang dalam muncul di tanah dan menyebabkan munculnya retakan. Hati Ye Chen tidak bisa tenang setelah menyaksikan adegan itu. Emas kecil. Sangat mendominasi. Jika memang demikian, dia dapat menggunakan Little Gold untuk menghancurkan semua musuhnya. Saat ini, Little Gold hanya berjarak beberapa puluh meter dari Cui Yuan. Dan tatapannya dingin dan haus darah. Kekejaman garis keturunan binatang purba dalam tubuhnya sepenuhnya terstimulasi. Jangan sentuh dia. Harga yang harus dibayar sangat mahal. Dia sangat penting bagiku. Sangat penting, terdengar suara acuh tak acuh. Tidak ada kehangatan dalam suaranya. Tiba-tiba, Little Gold bergerak. Kaki belakangnya tertekuk, dan tanah runtuh saat ia menerjang 10 meter ke langit. Kemudian, jejak kaki besar merobek langit dan menghantam Cui Yuan. Jejak kaki ini berisi kemarahan Little Gold yang tak ada habisnya, dan tampaknya mampu untuk menghancurkan ruang angkasa itu sendiri. Cui Yuan tidak menyangka Little Gold akan mengejarnya, dan benar-benar panik. Siapapun yang menghadapi binatang buas yang kuat dan tidak diketahui asal-usulnya pasti secara naluriah ingin melarikan diri. Apalagi yang bisa dilakukannya selain melarikan diri? Berkelahi. Tidak mungkin. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Akan tetapi, Cui Yuan baru berjalan beberapa langkah ketika dia menyadari bahwa tubuhnya seolah terkunci oleh sepasang mata, dan tekanan tak terlihat menyelimutinya. Kakinya tampak terisi timah tebal dan dia tidak dapat bergerak sedikit pun. Wajahnya menjadi sangat pucat. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan mengalami keadaan yang menyedihkan di Dangsu Kota. Mungkinkah nasibnya adalah mati di tangan binatang seperti itu? Dia menarik senjatanya, mengumpulkan sisa kekuatan di dantiannya, dan menyerang. Keluar, dentang, pedangnya hancur, dan kakinya mulai tenggelam ke tanah dari dampak. Kekuatan macam apa ini? Kaca, kerak,
Dia bahkan bisa mendengar tulang-tulang di tubuhnya patah, dan dia meludahkan seteguk darah. Kamu ini apa sih? Dia mengucapkan beberapa patah kata dengan susah payah. Kemudian, dia teringat sesuatu dan mengeluarkan liontin giok dari pinggangnya, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi, kali ini pada liontin giok itu. Liontin giok itu berkedip-kedip, dan sesosok bayangan tua tiba-tiba mengembun. Ini adalah leluhur keluarga Cui, dan juga kartu truf terbesar Cui Yuan. Sosok bayangan itu menatap Little Gold dan mendengus, dasar makhluk bodoh, beraninya kau menyerang anggota keluarga Cuiku. Sosok bayangan itu menunjuk sebuah jari dan sebuah kuali terbentuk di langit dan turun ke Little Gold seperti meteor. Little Gold terpaksa mundur beberapa langkah. Little Gold menatap sosok bayangan itu, dan seberkas cahaya tiba-tiba keluar darinya. Pupilnya merah. Ekspresi leluhur keluarga Cui berubah. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Tepat saat dia hendak berbicara, sinar cahaya menembus sosok bayangan itu, menyebabkannya menghilang. Namun, Little Gold juga tidak merasa baik-baik saja. Tepat saat ia hendak menerjang ke arah Cui Yuan, ia mendapati beberapa tetua berparas bijak dalam jubah Tao tengah terbang dengan kecepatan tinggi di angkasa, memancarkan aura berbahaya. Setidaknya, aura mereka jauh melampaui Cui Yuan. Keluarga Cui, tunggu beberapa hari lagi, dan aku akan kembali menjemputmu bersama tuanku. Si emas kecil mendengus. Setelah berkata demikian, rune kuno berputar mengelilingi pupil merahnya. Saat Cui Yuan menatapnya, dia menyadari bahwa pikirannya kosong, dan kemudian tubuhnya terjatuh ke tanah. Dia mengalami koma. Little Gold berbalik dan berlari ke arah Ye Chen. Ia meraih pakaian Ye Chen, mengangkatnya, dan melemparkannya ke punggungnya. Ye Chen hendak berbicara ketika Little Gold angkat bicara. Aku tidak bisa bertahan lama dalam kondisi ini. Mari kita tunggu sampai kita memasuki menara inti sebelum memikirkan balas dendam. Begitu selesai berbicara, ia lari bagaikan angin, meninggalkan jejak asap dan debu. Dalam waktu 10 detik, Little Gold berhasil membawa Ye Chen ke pintu masuk menara inti. Kemudian, ia berhenti dan dengan kasar melemparkan Ye Chen ke samping. Kemudian, lampu merah menyala dan tubuhnya mulai menyusut. Pada akhirnya, ia kembali ke ukuran aslinya. Cepat, masuklah ke menara inti. Orang-orang yang mengejar kita sangat berbahaya, dan aku tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Menara inti adalah tempat yang paling aman. Cepat. Ye Chen bisa melihat keseriusan masalah ini. Dia mengangkat Little Gold dan menuju ke menara inti. Namun, dia segera menemukan bahwa pintu menara inti disegel. Selain itu, kedua penjaga gerbang tidak terlihat. Apakah terjadi sesuatu di sini? Pada saat yang sama, beberapa pria tua yang tampak bijak mendarat di luar menara inti. Mereka mengenakan jubah Tao dengan gambar menara inti di bagian belakang, dan memancarkan aura halus dan misterius. Mereka telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun. Misi mereka adalah melindungi tempat ini. Bagaimanapun, menara inti adalah benda kuno yang didambakan oleh banyak kekuatan. Jika tidak ada yang menjaganya, pasti sudah dijara oleh orang-orang serakah sejak lama. Baru saja mereka merasakan fluktuasi unik di sini. Fluktuasinya sangat hebat, menandakan adanya kekuatan yang tidak seharusnya ada di sini. Ketika mereka tiba di sini dan melihat mayat-mayat, ekspresi inti penjaga menara berubah drastis. Jika aku ingat dengan benar, orang ini seharusnya adalah kepala keluarga Cui saat ini, dan keempat mayat itu seharusnya adalah 4 jenderal keluarga Cui. Mungkinkah ada ahli dari luar? Mereka menatap menara inti dengan khawatir. Selama ribuan tahun, tidak seorang pun berani menyentuh menara inti, tetapi itu tidak berarti bahwa tempat itu damai. Jika keluarga Cui sedang dalam masalah, kemungkinan besar itu merupakan tanda akan adanya masalah di masa mendatang. Salah satu penjaga menara inti menghampiri Cui Yuan. Ia menyentuh hidungnya untuk memeriksa apakah Cui Yuan masih bernapas. Kemudian, ia menunjuk ke dahi Cui Yuan. Cahaya suci menyelimuti tubuh Cui Yuan. Tiba-tiba, Cui Yuan membuka matanya dan terengah-engah. Ketika dia melihat lelaki tua di depannya, dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior Nansuan, mengapa Anda turun ke sini?" Cui Yuan menyapa Senior Nansuan. Ekspresi Senior Nansuan acuh tak acuh. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata langsung, "Tidak perlu formalitas. Saya hanya ingin tahu apa yang terjadi di sini."
Senior Nansuan, anakku, Cui Ruicheng, diculik oleh seorang kultivator asing dan terluka parah. Keempat jenderal keluarga Cui dan aku berjuang untuk menahan orang itu di sini, Cui Yuan buru-buru menjelaskan. Hanya ada satu lawan. Senior Nansuan menyela, namun, untuk dapat melukaimu sejauh ini, dia pastilah seorang ahli alam Dao Yuan. Cui Yuan menggelengkan kepalanya dengan keras. Bukan anak itu yang menyakiti kita. Itu, tiba-tiba, wajah Cui Yuan berubah kesakitan. Dia bahkan memegang kepalanya dengan kedua tangan, merasa sangat tidak nyaman. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengingat apa yang telah terjadi. Rasanya seolah-olah memori itu telah hilang seluruhnya. Tapi apa? Senior Nansuan berkata sambil mengerutkan kening. Cui Yuan berusaha sekuat tenaga mengingat, tetapi ternyata tidak mungkin. Dia hanya bisa berkata dengan lemah, Senior Nansuan, entah mengapa, aku tiba-tiba lupa apa yang baru saja terjadi. Bab 880, Jalan Buntu. Saya terus merasa bahwa sebelum saya berurusan dengan anak itu, saya telah menemui sesuatu yang luar biasa. Namun, saya tidak tahu pasti apa itu. Setiap kali saya mencoba memikirkannya, pikiran saya terasa seperti akan meledak, kata Cui Yuan dengan susah payah. Mendengar ini, Senior Nansuan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia mengulurkan tangannya dan mengarahkan jarinya ke atas kepala Cui Yuan. Kemudian, tepat saat ia hendak menggunakan kekuatannya untuk menyusup ke dalam pikiran Cui Yuan, ia menemukan cahaya merah datang ke arahnya. Senior Nansuan buru-buru menarik tangannya dan mundur 3 langkah sebelum akhirnya berhenti. Ekspresinya sangat muram saat dia berkata, sepertinya seseorang telah menghapus ingatanmu. Seseorang yang dapat menghapus ingatanmu jelas bukan seorang kultivator biasa. Lagi pula, kekuatan yang tersisa di pikiranmu agak aneh. Sepertinya itu bukan milik manusia, namun, aku hanya bisa menganalisis apa yang sebenarnya terjadi setelah bertemu dengan orang yang melakukannya. Dia melihat sekeliling dan mendapati beberapa penonton juga telah terbunuh. Dari sini, dia menduga tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Semua jejak terputus sepenuhnya. Senior Nansuan, bisakah kau menggunakan teknik untuk memulihkan bagian ingatanku itu? Tanya Cui Yuan. Senior Nansuan menggelengkan kepalanya. Tidak. Kemampuan lawan lebih tinggi dariku. Dengan kata lain, orang yang menghapus ingatanmu sangat berbahaya. Cui Yuan ragu-ragu beberapa detik sebelum berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya petunjuk adalah orang yang menculik anakmu. Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Senior Nansuan mengerutkan kening. Mata Cui Yuan berbinar saat dia melihat ke arah menara inti dan berkata, Senior, anak itu memintaku sebuah token untuk memasuki menara inti. Jadi aku yakin dia sedang mencoba masuk atau berada di dalam menara inti sekarang. Tatapan Senior Nansuan mengikuti jari Cui Yuan yang menunjuk ke arah menara inti di kejauhan. Dia mencibir dingin dan berkata, bukankah anak itu mencari kematian dengan pergi ke menara inti saat ini? Ahli alkimia Ling Yi baru saja keluar dari pengasingannya belum lama ini. Entah mengapa, dia mencari-cari di kota Dangsu dengan panik, dan bahkan pergi ke daerah luar kota Dangsu. Aku tidak tahu apa yang dicarinya, tetapi karena alkimia Ling Yi tidak berada di dalam menara inti sekarang, tidak akan mudah untuk masuk. Cui Yuan, karena masalah ini terkait dengan keluarga Cuimu, ikutlah denganku. Detik berikutnya, Senior Nansuan meraih Cui Yuan dan bergegas menuju menara inti bersama para tetua lainnya. Pada saat ini, Ye Chen sedang mengetuk pintu di luar menara inti, tetapi tidak ada jawaban. Formasi yang menghalangi pintu masuk tidak dapat dibatalkan sama sekali. Sialan, kemana kedua penjaga gerbang itu pergi? Ye Chen menghunus pedang pembunuh naga dan hendak mencoba menghancurkan formasi itu dengan kekuatan, ketika si emas kecil berkata dengan susah payah, kau tidak akan bisa menghancurkan formasi itu dengan kekuatanmu saat ini. Bahkan aku tidak akan mampu melakukannya dengan kekuatan puncakku sebelumnya. Ini adalah harta karun kuno yang sesungguhnya, dan telah dilestarikan dan dirawat dengan sempurna. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu saja, kata Little Gold lemah. Lalu, tepat saat Ye Chen mondar-mandir, dua lelaki tua perlahan berjalan mendekat. Itu si tua Yang dan si tua Fang. Mereka berdua menghabiskan sepanjang hari mencari Ye Chen. Namun, ketika mereka melihat Ye Chen, mereka tidak langsung mengenalinya. Lagi pula, Ye Chen saat ini menyamar sebagai Ye Xitian. Nak,
Apa yang kamu lakukan di pintu? Ketika Ye Chen melihat mereka berdua, dia menghela napas dan segera menyerahkan token keluarga Cui. Senior, saya ingin memasuki menara inti. Old yang melambaikan tangannya dan menamparkan token Ye Chen ke tanah dengan kesal. Alchemy Master Ling Yi sedang keluar hari ini. Kecuali ada situasi khusus, Core Tower tidak akan dibuka. Juga, mungkin tidak akan dibuka selama beberapa hari ke depan, jadi jangan pernah berpikir tentang itu. Token ini hanyalah token biasa untuk masuk dan keluar. Token ini tidak memiliki otoritas apapun. Ye Chen tercengang. Dia tidak menyangka pembukaan menara inti Void akan begitu berubah-ubah. Apakah masuk ke menara inti memerlukan persetujuan dari Master Alkimia ini? Ye Chen menatap Fang Tua yang emosinya lebih baik, lalu menangkupkan tinjunya ke arah Fang Tua. Fang Tua, bolehkah aku bertanya kapan Alchemy Master yang terhormat akan kembali? Tetua Fang menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Adik kecil, mengapa aku merasa kamu terlihat sedikit familiar? Ye Chen hendak berbicara ketika beberapa aura mendominasi turun ke sekelilingnya. Orang-orang ini adalah Cui Yuan, senior Nansuan, dan lainnya. Tentu saja, Cui Yuan melihat Ye Chen berdebat dengan dua penjaga gerbang tua itu dan dengan cepat menunjuk ke arah Ye Chen dan berkata dengan penuh semangat, Senior Nansuan, itu anak itu. Anak ini menyiksa anakku dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk melukaiku dengan serius dan membunuh beberapa orang dari kota Dangsu. Aku menduga bahwa tujuan anak ini datang ke sini adalah untuk merusak menara inti. Wajah Ye Chen menjadi pucat saat mendengar ini. Sudah terlambat. Dia mencoba berkomunikasi dengan makam Samsara, tetapi tidak mendapat tanggapan dari Lin Qingxuan. Lin Qingxuan telah mengatakan kepadanya bahwa dia harus menghadapi semuanya sendirian, tetapi bagaimana mungkin dia bisa melepaskan diri dari kesulitannya saat ini. Ketika Penatua yang mendengar ini, tatapan matanya langsung berubah dingin. Dia adalah penduduk asli kota Dangsu, jadi mendengar bahwa pemuda ini benar-benar telah membantai orang lain di kota asalnya sungguh membuatnya marah. Kejahatannya tidak dapat dimaafkan. Bahkan benda yang baru saja disentuhnya mungkin saja ternoda oleh darah orang-orang yang dikenalnya. Di kejauhan, Senior Nansuan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Dia tidak dapat memahami bagaimana seorang kultivator alam suci tingkat puncak dapat membunuh begitu banyak ahli. Dia melangkah maju dan berkata kepada Yang Tua dan Fang Tua, kita perlu membawa orang ini pergi untuk diselidiki. Si tua yang mengeluarkan sebilah pedang yang dipenuhi energi spiritual dan menempelkannya di leher Ye Chen. Taois Nansuan, orang ini telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan, jadi tentu saja kami tidak akan melindunginya. Untungnya, Master Alkimia Ling Yi telah pergi. Kalau tidak, kami mungkin telah membiarkan anak ini masuk. Bocah, menyerah saja. Kau seharusnya tidak melakukan hal yang begitu kejam di kota Dangsu. Menara inti tidak akan menoleransi penjahat berlumuran darah sepertimu. Mata Ye Chen menyipit saat dia melihat pedang di lehernya. Dia sedang memikirkan cara untuk keluar dari kesulitan ini. Melihat ini, Cui Yuan segera menangkupkan tangannya ke arah Yang Tua dan mengucapkan terima kasih, Tuan, terima kasih banyak. Alchemy Master Ling Yi memiliki dua ahli tingkat atas yang selalu melindunginya, itulah sebabnya tidak terjadi apa-apa pada menara inti selama ini. Old yang mengangguk puas dan berkata kepada Ye Chen, bocah, apa lagi yang harus kau katakan? Aku menyarankanmu untuk bekerja sama dengan patuh. Kalau tidak, orang luar sepertimu bisa melupakan tentang keluar dari sini hidup-hidup. Cui Yuan sangat gembira. Jika Master Alkimia Ling Yi tidak keluar dari pengasingannya, akan sulit untuk menangkap bocah ini. Tampaknya bahkan surga pun berpihak padanya. Tunggu. Tiba-tiba, Old Fang, yang sedari tadi terdiam, angkat bicara. Suaranya bergetar saat dia menatap Ye Chen. Old Fang, ada apa denganmu lagi? Ekspresi Old yang berubah aneh. Old Fang mengabaikannya. Sebaliknya, dia menghadap Ye Chen dan berkata dengan penuh semangat, adik kecil, bolehkah aku bertanya sesuatu? Ye Chen merasa ada sesuatu yang salah namun mengangguk. Di bawah tatapan bingung semua orang, Old Fang melangkah maju dan mendekati Ye Chen, berbisik di telinganya. Dia bertanya dengan lembut, apakah kamu yang mencari seseorang di sini belum lama ini?